Nah, lantas apa yang disebut dengan infak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, lantas apa yang disebut dengan infak? Lain iuran paksa anu tadi lain. Lamun iuran paksa kan kuak gitu ta, kuka. Ini kan kuki infak. Nah, kalau infak itu tertentu tapi bisa uang, bisa barang. Contoh, kalau yang berjalan ketika ba'da subuh itu kotak itu ada lubangnya sedikit. Kira-kira harus diisi apa? Uang. Karena kecil. Oh, ini cukup untuk uang. Nah, boleh saja sebetulnya infak itu bisa berupa makanan. Makanya DKM bisa menyiapkan di sini kulkas gitu ya. Ada yang nyumbang air gitu dimasukkan ke kulkas itu. Ada yang nyumbang minuman yang segar-segar, itu boleh. Jadi meninfakkan. Maka kalau buat kotak infak ketika jamaah hadir banyak, itu bisa berupa-rupa ini kotaknya. Wah, ini kotaknya tidak ada tutupnya. Mungkin ini bisa saja saya punya makanan ringan, masukkan. Boleh. Oh, saya mau nyumbangnya, mau infaknya baju. Boleh, baju. Oh, saya mau menyumbangnya atau mau infaknya itu mukena. Silahkan. Barang, saya mau nyumbangnya itu berupa buku. Nah, itu boleh. Jadi kalau infak itu bisa barang, bisa uang. Ya. Terus waktunya tidak tertentu, kapan saja. Ada yang menginfakkan tabung gas. Ya, bagi mereka yang terkena COVID. Udah gitu-gituannya paparinnya. Nah, ini yang meninfakkan tabung gas ini luar biasa ini. Infak ini. Karena berupa tabung gas, berarti berupa barang. Ada juga yang meninfakkan itu suplemen gitu ya. Wah, ini untuk kesehatan jamaah nih, saya kasih suplemennya biar sehat. Saya kasih herbal biar sehat. Itu infak juga. Tapi berbentuk barang. Terus mustahiknya siapa? Siapa saja silahkan. Ya. Jadi infak itu tidak tertentu. Dan juga hebatnya itu di dalam Al-Qur'an surah Saba dikatakan wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Sekali lagi, wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Ya. Jadi apa yang kita infakkan itu Allah akan menggantinya. Bahkan menurut Ibnu Katsir disebutkan, apa yang kita infakkan itu Allah akan menggantinya di dunia dan di akhirat. Jadi dunia langsung mendapatkan pahala, di akhirat pun kita akan mendapatkan pahala. Ini hebatnya infak. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika subuh itu, makanya mengapa ini ada infak subuh. Ketika pagi-pagi itu mamin yaumi yusbihul ibadu fihi, tidaklah para hamba berada di pagi hari illa malakani yanzilani
melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satunya berdoa, Allahumma a'ti munfikon kholafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Maka ini harus jadi habit, harus jadi kebiasaan. Kata Pak Haji itu resepnya, ya, tipsnya itu, kalau kita ingin betul-betul konsisten, continue, istiqomah berinfak subuh, kata beliau itu, siapkan. Contoh jangan besar-besar, 2.000 lah. Kalau yang 1.000 kan sudah susah ya. Kita tukerin ke bank, minimal 1 bulan berarti 60.000. Ya, istiqomah tiap hari 2.000 aja. Datang, masukkan 2.000. Masukkan 2.000, gitu kan? Tapi yang kalau yang hebat itu, usaha itu orang yang las itu. Las bahasa Sundanya kan patri ya. Matri kan? Las itu, maka dia itu paling hebat usahanya. Tiap hari dia dapat untung. Ketika menawarkan 4.000, dan semenang 4.000 atau nah minimal ini 2.000 ini. Nah, itu mah anekdot ya. Jadi minimal siapkan 2.000 tiap hari. Kalau sudah 40 subuh kita memasukkan, insya Allah itu nantinya istiqomah. Tapi terkadang tadi teh karena bangunnya kesiangan begitu, mana uang teh gitu. Ari neangan uang sieun ka tinggalin. Tung nama teu kabawa si uang teh. Maka ini harus belajar, ya, harus belajar. Ketika kita belajar dan itu menjadi habit, maka keikhlasan dan lain sebagainya. Karena saya mah udah biasa gitu, sudah biasa. Ketika sudah jadi kebiasaan itu tidak ada lagi saya ingin dipuji, saya ingin dikatakan selalu hari, setiap hari berinfak dan lain sebagainya. Nah, maka ini harus dilatih. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab malaikat berdoa pada waktu itu, Allahumma a'ti munfikon kholafa. Ya Allah, ganti kepada orang yang berinfak. Dan satu lagi malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebinasaan harta kepada orang yang menahan hartanya bagi mereka yang tidak berinfak. Maka ini penting. Ayo kita gelorakan lagi untuk infak subuh. Saya yakin ini adalah gerbang untuk menggapai rizki-rizki yang lain tiap hari kita melakukan. Karena kalau kita lihat para pejabat itu, kemarin saya lihat di salah satu berita bahwa walaupun COVID ternyata kekayaannya itu makin meningkat begitu. Ya, ada yang naiknya itu 1 miliar, ada yang 46 miliar dan lain sebagainya. Tapi memang ada juga yang turun gitu. Karena ya itu tidak tahulah apa ya penyebabnya begitu. Nah, tetapi bagi kita semua, maka berinfak ini harus menjadi salah satu sarana dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau zakat itu tertentu, kalau infak itu tidak tertentu, bisa barang, bisa uang, dan waktunya pun tidak tertentu, mustahiknya siapapun tidak tertentu.